Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi baik yang baru ingin menjalankan bisnisnya, yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya sudah hadir di studio bersama-sama dengan kami, yaitu adalah Coach Doni The Kaiser. Yes. Halo Coach. Apa kabar? Iya, kabarnya gimana? Yel-yelnya? Semangat, yes. Oh iya, tinggal Kalau dirubah yes, sedikit. sudah pernah gitu kan. Tinggal dirubah ya. Oke, nah, Coach Doni ini adalah seorang speakerpreneur dan kita akan selalu membahas mengenai bisnis dan juga komunikasinya. Tapi khususnya di dalam episode kali ini, kita akan membahas dengan satu tema, yaitu adalah sadar melek hukum bagi seorang pebisnis. Nah, biasanya kalau misalnya seorang pebisnis itu, rata-rata yang dipikirkan cuma soal apa? Biasa tentang produk dan bagaimana cara dia jualannya. Yang penting dia nggak rugi, cepat BEP, dan bisa menikmati keuntungan. Tetapi banyak hal di luar dari sana, ketika mereka sudah berhasil dan akhirnya mereka terjebak di hukum dan akhirnya rugi bukan hanya sedikit, rugi besar-besaran dan akhirnya harus menutup bisnisnya. Ini tentu sangat disayangkan sekali. Nah, inilah yang akan kita bahas. Oke, Coach. Yes. Kalau misalnya sekarang ini nih, Coach ya, kalau yang Coach Doni lihat ya fenomena di luar sana, apa aja yang menurut dari Coach Doni yang kalau misalnya di dalam bisnis, hukumnya itu ya hukum di dalam bisnis itu yang berpengaruh banget apa? Sesuatu hal tentang hukum yang berpengaruh di dalam bisnis. Hukum keuangan. Hukum keuangan. Ya. Yang paling mudah nih Coach, karena kan Coach ini kan biasanya sering berhubungan dengan perusahaan. Iya. Biasanya ada namanya kontrak, betul ya? Iya. Nah, pernah nggak kalau misalnya Coach Doni di luar sana melihat banyak kontrak yang ternyata one prestasi? Oh iya, banyak. Oh, kayak gimana contohnya? Belum bicara one prestasinya, tapi draft kontrak itu sendiri, kontrak dari draft aja sebenarnya sudah nggak bener. Oh, kayak gimana tuh maksudnya Karena nggak bener ya? ketidakmampuan seseorang untuk memahami, mempelajari, membaca isi kontrak. Iya. Kemudian dengan keterbatasan pemahaman, dia menyetujui perjanjian kerjasama. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi one prestasi. Padahal memang sejak awal itu ada orang-orang yang memang tidak mampu memahami isi kontrak seperti apa. Makanya diperlukan orang yang ahli menerjemahkan, mengerti, memahami isi kontrak. Iya. Itu kalau one prestasi kan terjadi karena ada salah satu pihak yang tidak menjalankan sesuai kesepakatan kan? Betul. Tapi bisa jadi sejak awal sebenarnya orangnya tidak ngerti, tidak paham. Makanya dia harus memahami dulu sebelum menyetujui sebuah perjanjian kerjasama. Nah, ada satu yang menarik Coach ya. Mungkin saya lupa nama Tangan judul dong. filmnya ya. Tangan. Karena narik Iya, ya. narik. Nah, saya lupa judul filmnya. Kalau nggak salah Willy Wonka ya. Oh ya, Willy Wonka yang tentang buah yang coklat. coklat ya. Nah, waktu lagi di awal ketika dia lagi merantau, dia kan ada di tempat satu dan akhirnya dia ke satu penginapan. Dan di satu penginapan ingat ya? Iya, dijebak dia. Dia langsung tanda tangan. Karena dia pikir bahwa kontraknya tulisannya biasa kalau dalam kontrak kecil-kecil ya, Betul, pemirsa ya. ya. Jadi, nah ini bagi pemirsa di luar sana pasti saya tahu sama kayak saya juga males baca klausul. Iya, betul. Karena kenapa? Udah kecil, panjang, bahasa hukum, males banget gitu kan. Dan akhirnya si Willy Wonka ini tanda tangan. Setelah dia tanda tangan, wah langsung keluar ternyata itu panjang banget. Ya. Dan dia harus bekerja di sana dengan luar biasa tanpa dipungut bayaran. Nah inilah yang menjadi masalah di dalam namanya bisnis. Ketika Anda melakukan perjanjian, Anda melakukan kerjasama, Anda harus melihat pasal demi pasal. Karena pasal demi pasal itu yang menjadikan seseorang itu terpenjara atau tidak di dalam bisnisnya. Saya pernah loh, ada satu teman saya nih Coach ya. Akhirnya dia kehilangan ya kepemilikan sahamnya karena dari perjanjiannya itu. Kenapa dia tidak mempelajari? Dia tidak mempelajarinya bahwa ketika misalkan ada salah satu contohnya ya, ada mengalami kerugian atau apa, maka ini investasinya dirubah dikonversi menjadi saham. Nah, akhirnya ketika dikonversi menjadi saham, saham dia menjadi minoritas dan akhirnya diputuskan EURUPS, dia harus meninggalkan dari perusahaan tersebut. Habis sahamnya ya. Habis sahamnya dan dijual secara paksa. Nah, jadi hati-hatilah di dalam namanya perjanjian, apalagi bisnis Anda terutama ya yang masih ingin memulai dari awal dan ingin langsung ketemu dengan investor. Ingat, mereka itu sudah sangat-sangat ahli ya. Dan akhirnya Anda dijebak, Anda yang membangun startup bisnisnya, mereka yang mengembangkan dan Anda kehilangan potensinya. Hati-hati. Hati-hati
lah. Nah, jadi kita harus memahami dulu sebenarnya hukum ini apa sih sebenarnya, Coach? Nah, yang ini yang kita akan tanyakan kepada layar lebar di belakang layar saya di belakang kita ini ya. Yang pertama disebut dengan namanya peraturan, Coach, namanya ya. Namanya hukum ya, pasti aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dihukum-hukumkan oleh pengusaha ataupun pemerintah. Yang kedua, ya namanya hukum itu adalah undang-undang, berarti harus dipatuhi. Makanya hati-hati juga ketika Anda melewati atau Anda melanggar yang disebut dengan namanya hukum ya. Karena untuk itu pergaulan hidup dari masyarakat juga diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, hukum itu adalah berupa patokan. Jadi makanya kenapa di dalam kerjasama ada namanya perjanjian, karena itu berupa namanya satu patokan. Ya. Yang keempat adalah keputusan ya. Dan ini diputuskan secara bersama. Nah, contohnya Coach ya, kalau misalkan di dalam namanya bisnis, selain perjanjian, apalagi Coach yang butuh namanya di bidang hukumnya, ada hukumnya. Apalagi Coach? Apa? Kalau misalnya contoh kerjasama kan tadi dengan misalkan dengan rekan kerja, ya kan? Kerjasama dengan apa lagi? Supplier. Oh ya, vendor, supplier, nah, ya, partner. Contohnya, ya ini walaupun tidak boleh dibilang seperti ini ya, ijon. Ya kan, ijon berarti kan kontrak, betul nggak? Ijon bukannya green ya? Ijon, ijo. Ya, green zone. Ya. Jadi ketika misalnya Anda kontrak bahwa itu harus dijual kepada dia, ya, bahwa barang yang nanti dihasilkan dijualkan kepada dia, itu berupa namanya suatu kontrak. Hati-hati karena di dalam sana juga ada namanya harga yang mengikat. Bagaimana kalau Anda rugi? Ya. Anda kalau misalnya untung sih nggak apa-apa, semua juga happy. Bagaimana kalau ternyata itu merugikan Anda dan akhirnya Anda kehilangan misalnya tempat usaha Anda, ini juga akan bermasalah. Nah, jadi kita akan melihat dulu nih Coach, sebelum kita bahas lebih banyak lagi ya. Apa saja sih ragam hukum yang selama ini ya para pengusaha atau para pebisnis dia banyakkan mengabaikannya. Nah, banyak ternyata ya? Banyak. Kita lihat yang pertama ya, perjanjian hukumnya ini yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua, kontrak kerja. Kontrak kerja, iya. Nah, jadi ternyata begini Coach, asal-muasalnya. Karena ada salah satu dari klien saya, dia adalah pengusaha outsourcing. Alih daya. Iya, alih daya ya namanya. Baru tahu. Nah, pengusaha outsourcing ini akhirnya kalau misalnya kontrak kerja sama dengan perusahaan, ada namanya perjanjian kontrak kerja. Betul. Ya, di mana perjanjian kontrak kerja ini bisa jadi suatu saat si orang yang bekerja potong kompas. Bypass langsung. Tidak langsung dengan perusahaan outsourcing, tapi langsung dengan orang yang bertugasnya. Jadi kalau Anda tidak kuat di sana, maka ini juga yang akan bermasalah ya. Yang ketiga, perjanjian pinjam pakai. Ya, jadi contoh ya, kalau misalnya Anda belum punya uangnya, kemudian Anda pinjam tempatnya, itu ada namanya kontraknya juga. Dan itu juga harus sama-sama disepakati. Ada beberapa klausul-klausul yang bisa dimanipulasi di sana. Tentunya kita tidak mengajarkan soal manipulasi dari bagaimana kontrak tersebut ya. Yang keempat adalah kelengkapan hukum. Nah, kelengkapan hukum misalnya contoh kayak gimana? Hukum itu nggak tahu namanya benar atau salah, Coach. Kecuali dari apa? Dari bukti-buktinya. Nah, makanya alat bukti. Nah, makanya kebanyakan orang tidak punya alat bukti yang cukup. Nah, ini ya, makanya akan jadi masalah. Nah, saya pengen tahu dulu nih Coach, kalau misalnya di dalam profesi tahu dulu ya, apa tahu sekarang? Tahu sekarang deh ya. Karena sekarang harus tahu nanti dong. Ya udah, segmen berikut. Nah, kalau misalnya di dalam misalkan komunikasi nih Coach, ya, kalau misalnya kita meng-hire orang dari luar sebagai konsultan komunikasi. Nah, itu biasanya dilakukan apa saja, Coach? Ada kontrak-kontrak apa aja yang biasanya ada? Iya, pasti. Semua disepakati dalam kontrak. Tapi sebelum tanda tangan kontrak, kan dia harus menginventarisir dulu apa kebutuhannya. Ya, jadi ada daftar kebutuhan, ya needs-nya apa, kemudian disepakati perjanjian kerjanya itu ruang lingkupnya apa saja. Setelah ruang lingkup, masa kerjasamanya berapa lama, apakah 1 tahun, 5 tahun, atau seumur hidup. Waduh, seumur hidup luar biasa loh ya. Iya, siapa tahu gitu kan. Nah, bahkan bisa diwariskan gitu kan. Nah, jadi itu dulu. Tapi yang paling penting adalah kemampuan para pihak untuk memahami perjanjian itu. Karena ketika dia sudah menyepakati dan menandatangani perjanjian kerjasama itu, maka itu adalah saling mengikat antara pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian itu. Biasanya kalau perjanjian yang di antara konsultan komunikasi itu, apakah dia disajikan di dalam bentuk kenotaris? Bentuk kenotaris atau hanya berupa perjanjian tertulis kemudian tanda tangan saja atau meteran atau seperti apa, Coach? Ya, tergantung skupnya sih dan tergantung nilai kerjasamanya juga ya kan. Karena makin besar, makin luas, maka tentu
kekuatan hukumnya itu harus makin kuat. Nah, Baru kita ke notaris sama-sama. jadi tergantung juga nilainya ya. Betul. Nah, ini juga berlaku ketika Anda ya ternyata harus melakukan kontrak kerja ataupun ya Anda melakukan kontrak kerja sama dengan para supplier, para Iya. customer ya. Jadi saya pernah ada salah satu customer juga nih coach ya di luar. Ini sudah turun generasi kedua. Oke. Nah, generasi pertama selama ini ketika melakukan namanya jual beli Nggak pakai kontrak. nggak pakai kontrak Iya. kerja. Karena saya kenal dia kenal saya, Iya, kita udah berteman baik, yang Ya. penting Itu jalan seperti kontrak biasa. paling tinggi, trust. Trust, iya. Iya kan? Tapi ketika sudah turun, nah ini sama-sama sudah punya anak, ya. Apa yang terjadi? Ya, anak mulai ngelirik-lirik, ya kan? Wah, yang di situ lebih murah, Ya. toko sebelah lebih murah. Kenapa saya harus sama dia lagi? Akhirnya apa yang terjadi? Dia langsung pindah. Ya. Akhirnya yang satu kayak gimana? Merasa omsetnya kurang, akhirnya dia marah-marah. Dia akhirnya menuntut ke pihak tersebut. Oke. Selama ini udah ada bersama dengan dia udah siapin dia yang produksi. Oke. Jadi dia harus bahkan dia menambah ya kapasitas Kapasitasnya. produksinya demi untuk mencukupi. Tiba-tiba saja dipindah. Ya, dia anggap itu one prestasi kan? Dia anggap itu adalah one prestasi. Nah, menurut dari Coach Doni, bagaimana sih seharusnya? Karena kan sebenarnya ini kan dari orang tua ke anak. Ya, kalau menurut saya ada namanya risiko bisnis ya atau risiko Ya. usaha. Dan tidak semua risiko itu bentuknya materi. Iya, iya. Ya, kalau misalnya hanya selisih harga sedikit, saya lebih cenderung mempertahankan kerjasama yang sudah terjalin lama dan baik ini. Karena kan itu soal ketenangan kita kan, Betul, jangka panjang, betul. peace of mind kita juga Iya, gitu. iya, iya. Dan kita tidak berani dalam tanda petik ya, ada hal-hal yang kemudian berdampak pada risiko di tengah jalan yang kita Iya. belum bisa petakan Iya, dari iya. awal gitu. Heeh. Jadi tidak semua itu menyangkut soal materi atau keuntungan finansial. Oke. Jadi ada yang tangible, ada yang intangible, ada yang Iya. bisa diukur secara angka, statistik atau materi, ada yang tidak. Iya. Nah, menurut saya soal trust tadi, kepercayaan, Heeh. ya itu penting, itu lebih mahal di atas kontrak bermaterai. Tapi kalau misalnya anaknya bilang berdalih begini, itu kan orang tua saya. Iya, betul. Makanya kan generasi kedua kan, dia Iya. butuh kontrak. Tapi kan bagaimana komitmen menjalankan kontrak itu? Iya, iya. Karena seseorang itu kan kualitasnya diukur dari komitmen dia menjalankan kesepakatan. Iya, iya. Bukan soal kata-katanya doang. Iya, Ya kan? iya. Tapi di belakang kemudian dia main kucing-kucingan gitu kan. Ya selama tidak melanggar perjanjian, Iya. selama tidak melanggar kontrak ya nggak masalah. Tapi kalau dia harus melanggar kontrak hanya demi ada selisih sedikit gitu Iya, kan, menurut iya. saya itu harga mahal yang harus dia bayar nanti. Iya, iya, Ya, iya. karena bisnis kan soal kepercayaan, coach. Betul, betul. Ya kan? Kita bisnis, saya bisa sama coach Roni misalnya. Iya, iya. Ya, ada yang lebih murah ya, saya Iya. pindah sebentar. Iya. Tapi kan kita jangka panjang. Iya. Siapa tahu nanti dari situ nama saya jelek. Iya, Untuk iya. membuka pasar yang baru, calon klien saya akan mendengarkan dari temannya, Iya. ya yang kebetulan temannya coach Roni. Akhirnya Panjang, dia kena ya. sudah percaya, Iya. ya kan? Belum tentu produk saya jelek. Betul. Tapi kena citra saya untuk bekerja sama orang sudah negatif, Iya. orang membatalkan bekerja sama. Iya. Kan nutup rezeki kita sendiri. Iya, jadi mesti dipikirkan juga ya, bukan hanya sekedar dari finansial. Betul. Tapi sebaiknya memang di zaman sekarang ya, kita tidak bisa langsung percaya langsung semuanya, Iya. ya kan? Jadi lebih baik dituliskan. Betul. Jadi kalau misalnya Tulis. bisa dijadikan namanya perjanjian. Iya. Nah, ini akan menguatkan kedua belah pihak, bukan artinya tidak percaya, tapi lebih profesional. Ya. Nah, Tapi memang ada bisnis-bisnis yang memang hanya sesaat. betul. Ya, yang hanya ikut tren saja. Iya, Ya, dan saya itu punya tidak teman perlu ya. coach, dia bikin restoran yang tematik. Yang saya tanya, ini beli atau sewa? Sewa. Ruko gitu kan. Iya, iya. Berapa lama? Ya 3 tahun. Loh, Iya. nggak sayang, investasinya udah Iya. miliaran gitu kan. Enggak, memang saya cuma buka buat 3 tahun. Dan ternyata benar. Iya, Setelah iya. tahun keempat saya lewat sudah nggak buka di situ. Dia bisnis yang lain, yang Iya. tematik juga sesuai dengan kebutuhan era saat itu. Iya. Karena waktu itu kan lagi banyak restoran yang Instagramable. Betul, Ya, betul. dia menghabiskan biaya untuk renovasi interior yang cukup besar, Iya. sehingga banyak orang yang datang, kemudian foto-foto di situ, ya kan, Gen Z, ya Iya, kan. iya. Ya kalau menu sih menurut saya biasa aja gitu Iya, ya. iya. Tapi mungkin harganya kompetitif dan tempatnya menarik. Iya. Dan ternyata tahun pertama dia sudah untung. Oke. Tahun kedua dia sudah untung besar, tahun ketiga dia tutup. Oke, kayaknya makin panas aja nih Coach Doni Ya, ya. kalau panas nyalain AC-nya. Nah, kita mesti harus tahan dulu nih Oke. Coach ya. Karena kita akan sambung lagi, maka Anda pemirsa tetap bersama dengan kami, masih tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa, kita masih tetap membahas sesuatu yang tentang sadar melek hukum. Tetapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Kenalkan, nama saya Reino Bramuntia. Saya ingin bertanya, Kak. Jadi pertanyaan saya itu, apakah seorang pengusaha wajib menguasai ilmu hukum sebelum ia berbisnis? Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Hermawan. Izin bertanya dong, apakah hukum dapat menenggelamkan usaha bila usaha tersebut tertib administrasi? Terima kasih. Nama saya Xavier Roy Satria. Saya izin bertanya, apakah untuk kebutuhan hukum di perusahaan dapat diserahkan kepada pihak eksternal? Terima kasih. Oke, Coach Sodi, tadi sudah ada Ya. beberapa orang yang menanyakan. Iya, saya agak deg-degan karena saya bukan konsultan hukum ya. Nggak apa-apa, saya juga bukan. Iya. Tapi kita sama-sama berbicara hukum demi untuk para pemirsa Iya. di luar sana supaya mereka lebih sadar tentang Dan hukum. dari keahlian kita masing-masing. Yes. Oke, Nah, yang pertama ya, apakah seorang pengusaha wajib menguasai ilmu hukum sebelum ia berbisnis? Nah, sebagai seorang pebisnis gimana, Coach? Oke, sebagai seorang pelaku usaha, menguasai tidak wajib, memahami iya. Iya. Meski tidak seluruhnya tidak menjadi ahli, tetapi dia wajib bertemu atau bekerja sama dengan orang yang mengerti hukum dengan baik. Ya saya misalnya nih sampai sekarang tahu hukum sih, tahu tapi dalam aspek bisnis saya. Iya, iya. Ya, sesuai dengan kepentingan saya. Tapi kalau sudah lebih dalam, lebih jauh lagi, saya punya teman. Iya, iya. Bahkan dalam bidang usaha, kita punya corporate lawyer misalnya gitu Iya. kan. Yang memang tugas dia mikirin semua aspek hukum Iya. dalam bisnis kita. Itu dia. Ya, jadi kalau misalnya para pengusaha di luar sana, terutama bagi yang sudah besar, Coach, Iya. mereka punya 3 konsultan yang harus ada mereka Ya. punya. Satu. Yang satu konsultan hukum pastinya, ya kan? Karena Betul. kenapa? Mereka pasti akan banyak masalah hukum, Iya, ya kan? karena bekerja sama, bikin Iya. kontrak dengan supplier, vendor dan sebagainya. Belum lagi itu masalah dari brand dan lain-lain, Ya, bisa pengambil alihan ya, dan hak cipta, lain-lain, iya, somasi, ya kan? Betul. Yang kedua, mereka harus Dua. punya konsultan pajak atau Yes. keuangan, ya kan? Karena ujung-ujungnya pasti mereka harus bayar pajak. Ya, lapor Ayo, pajak, bayar yang di luar pajak. sana yang belum bayar Ya, pajak, sebentar lagi ya, buat Sebentar pribadi lagi. ataupun badan ya. Iya. Nah, yang ketiga, mereka harus punya juga namanya konsultan bisnis, Iya. ya. Karena kalau baik-baiknya misalnya para orang pebisnis di luar sana, mereka walaupun punya namanya manajer bisnis, mereka punya apa? Mereka butuh orang di luar sana untuk kasih tahu lagi Iya. bagaimana cara lebih cepatnya. Namanya pengusaha pengennya lebih cepat, nggak ada yang pengen lebih lambat, Iya, ya itu kan 3. Sekarang Iya. tambah satu lagi. Apa lagi? Konsultan komunikasi. Wah, saya tambahin lagi satu lagi. Apa? Konsultan metafisika. Iya. Kenapa perlu konsultan komunikasi? Karena apapun bisnisnya untuk meningkatkan engagement, ya menaikkan sales atau marketing itu butuh strategi komunikasi yang Iya. efektif, ya kan? Iya. Dan tidak bicara soal duit melulu ya. Iya. Bagaimana membangun komunikasi dalam tim, Betul. ya kan? Sehingga itu bisa memuluskan sebuah organisasi, ya. Iya. Dan bagaimana kemudian komunikasi itu bisa dibangun untuk memperkuat positioning sebuah institusi baik di dalam ataupun di luar. Nah, jadi kalau misalnya keberadaan para konsultan ini adalah untuk membantu. Apakah ini harus? Kalau Anda mempunyai budgetnya, maka harus. Ya, ya. Kalau misalnya Anda tidak mempunyai budgetnya, Anda tabung sampai Anda punya budgetnya. Ya. Karena kenapa? Pasti akan membantu melejitkan usaha Iya, Anda. sebelum Anda siap budgetnya, berkawanlah dengan ahli-ahli tadi. Nah, iya kan? Biar hemat ya. Iya, karena dengan hubungan komunikasi yang baik, dengan hubungan pertemanan yang baik, hubungan sosial yang baik, tentu membuka ruang kerjasama meski kita belum bicara secara profesional. Oke, yang kedua nih Coach, ada Ya. salah satu yang saya bilang ini menjebak pertanyaannya. Aduh, berat ini. Aduh, apakah hukum dapat menenggelamkan usaha bila usaha tersebut tertib administrasinya? kalau- Bisa nggak ditenggelamkan? Kalau tertib administrasi jangan khawatir. Ya kan? Tapi kalau dia melakukan pelanggaran hukum bisa. Nah, itu dari aspek saya. Iya, Tapi iya. aspeknya Coach Roni yang harus bisa menjawab Beda ini. ya. Jadi tertib administrasi belum tentu bisa menutup semua celah hukum. Betul. Ya, semua bahasa hukum yang ada kebanyakan itu bias atau rancu. Karena bahasanya aja udah beda ya. Yes, jadi maka Anda butuh namanya konsultan hukum untuk menutup hal-hal tersebut. Apakah dengan adanya konsultan hukum akan menutup namanya kemungkinan somasi? Tidak. Tetapi bagaimana mengcounter somasi? Yes, Iya, dibutuhkan. iya, iya. Karena apapun Anda, setertib apapun Anda, sebaik apapun Anda, tetap ada cara orang untuk bisa memaksa Anda
untuk bisa sesuatu yang dipermainkan di dalam hukum. Jadi hati-hatilah terhadap namanya bahasa-bahasa hukum. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu ya. Yang ketiga nih Coach ya. Apakah untuk kebutuhan hukum di perusahaan dapat diserahkan kepada pihak eksternal? Setuju. Nah, bukan pihak internal, kita cukup rekrut bagian legal aja cukup, Coach. Itu bisa ya, kalau perusahaan besar dia punya memang divisi legal khusus. Iya. Ya kan? Tapi kalau Anda tidak menggunakan staf internal, Anda bisa menunjuk ya biro atau law firm ya, firma hukum sebagai konsultan hukum perusahaan Anda. Ya, jadi artinya tergantung bentuk kerjasamanya. Kan ada yang memang kontrak jangka panjang, ada yang kontrak per kasus, ya kan. Silakan, tergantung komunikasi Anda dengan penasihat atau konsultan hukum. Jadi boleh saja. Tapi kalau saran saya, kalau perusahaan Anda makin besar, Anda harus ada orang internal yang memang bekerja di perusahaan itu yang khusus menangani persoalan legal dan hukum. Oke, jadi kalau misalnya dari saya, Anda butuh dua-duanya kalau untuk yang besar. Betul, seperti Coach Doni bilang. Yang pertama, bagian internal legal yang ada di perusahaan, itu tugasnya adalah untuk supaya administrasi secara hukumnya itu tepat. Bahasa-bahasa hukumnya secara dari yang klausul sederhana sudah tepat. Akan tetapi, untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan somasi, berkaitan dengan hal-hal yang lebih besar lagi ya untuk cakupannya, mereka butuh namanya konsultan hukum di luar ya. Saya tidak jualan, tetapi karena saya juga bukan konsultan hukum ya, tetapi banyak ya perusahaan besar butuh ya dari corporate law firm di luar sana untuk sebagai bagian dari diri mereka. Tujuannya buat apa? Karena mereka mempunyai koneksi. Ya, mereka ketika ada namanya gugatan, mereka lah yang dapat membantu. Mereka yang akhirnya tidak terdistract oleh namanya konflik of interest dari dalam. Karena biasanya kalau Anda bagian hukum yang berada di dalam perusahaan, Anda kadang-kadang takut sama atasan, nggak berani bicara. Atasan mau apa, walaupun salah, Anda nggak berani melenceng. Ini kan sebenarnya memindahkan risiko aja ya. Iya, sedangkan yang dari luar, mereka yang paham. Dan mereka yang membela, dan mereka lebih berani untuk speak up. Jadi, memang dibutuhkan juga konsultan hukum dari luar. Nah, tapi bahasa-bahasa hukum nih Coach, saya pengen tahu nih Coach, pasti ada caranya ya, bagaimana menyampaikan bahasa hukum atau memahami bahasa hukum. Gimana caranya? Ya, makanya saya punya strategi komunikasi kalau kita bicara terkait dengan hukum dan hukum bisnis. Ya, ada 3. Nah, lagi suka 3 nih. 3 lagi ya. Yang pertama, Anda pelaku usaha, kalau Anda tidak memahami hukum, maka Anda temukan orang yang tepat, ahli hukum yang tepat. Temukan ahli yang tepat. Kenapa? Karena Anda kalau bicara dengan ahlinya, Anda akan mendapatkan solusi. Kalau Anda bicara dengan yang bukan ahlinya, Anda nambah masalah. Iya dong? Iya. Makanya bicara atau serahkan pada ahlinya. Yang kedua, Anda juga harus meningkatkan literasi hukum Anda. Oh, harus belajar nih Coach. Harus, makanya tadi kata Coach Roni, itulah pentingnya orang hukum internal perusahaan. Ya, agar dia juga mampu mensuplai literasi hukum kepada Anda sebagai pelaku usaha. Minimal memitigasi masalah, mengingatkan sejak awal ya, pimpinan atau bos, jangan lupa kalau kita melakukan ini nanti kita akan berpeluang disomasi oleh perusahaan ini loh. Nah, jadi kita sudah ada informasi sejak awal sebelum kita melangkah ya kan. Dan yang ketiga, pemirsa, studi kasus. Kenapa perlu studi kasus? Sangat mudah atau memudahkan kita memahami konsekuensi hukum dari sebuah hukum yang berlaku dengan mempelajari kasusnya. Contoh misalnya, aduh Coach, jangan deh, karena brand ini pernah disu dulu, pernah disomasi dulu. Dampaknya apa? Dia harus membayar denda sekian miliar rupiah. Akhirnya bisnisnya terdampak gara-gara harus bayar denda, akhirnya bisnisnya kolaps. Nah, jadi kita harus ambil kasus-kasus yang sejenis atau mirip, sehingga memudahkan kita mempelajari dari aspek komunikasinya. Itu dia. Nah, ada satu hal lagi yang
menurut saya penting untuk diingat ya bagi para pemirsa ya, bahwa yang namanya hukum ada namanya undang-undang terbaru. Betul, Ya. selalu termutakhir, selalu update. Selalu update. Jadi kadang-kadang ya, walaupun misalkan Anda sudah belajar, walaupun Anda sudah mendapatkan contekan dari teman-teman ya kan, tetapi akan ada namanya peraturan-peraturan yang baru. Dan ini yang kadang-kadang Anda tidak update. Ya. Siapa yang update? Ya bagian legal pasti. Ahli hukum. Ahli hukum pasti. Dan hati-hati. Nah, ini saya juga ingin mengingatkan lagi kepada para pemirsa nih ya. Di luar sana banyak nggak konsultan hukum? Banyak. Banyak. Dari yang muda sampai dengan yang tua. Senior. Ya, sampai dengan senior ya. Bilangnya tua lagi tadi. Sampai yang senior. Nah, tetapi kadang-kadang Anda cuma berpikir begini, bahwa yang senior pasti lebih bagus. Belum tentu. Belum tentu, Iya. ya. Kan ada spesialisasinya juga. Betul. Ya kan? Jadi betul itu yang mau saya sampaikan, ya betul. Jadi kita harus melihat spesifikasi yang dia punya, Iya. ya, kompetensi yang dia punya. Bisa jadi dia senior, tapi ternyata untuk urusan Anda dia butuh yang spesifikasi khusus, Iya. yang ternyata ahli hukumnya yang ternyata masih muda. Iya. Nah, kalau misalnya Anda yang masih muda, Anda juga tidak bisa bilang, oh saya langsung tidak percaya karena dia belum punya pengalaman. Betul. Lihat lagi, kadang-kadang Iya. ya mereka punya backingan. Mereka Iya. juga punya bapaknya. Iya. Bapaknya juga ternyata orang yang ternyata kuat. orang kuat di belakangnya, dan atau mereka juga ternyata lawyer Iya. yang sudah lama. Teman ya. saya ada yang spesialis seperti itu. Oh, ada? Ada satu memang lawyer untuk bisnis, satunya lawyer khusus kasus perceraian. Oh, ada lawyer Iya, khusus iya. perceraian Dan yang ya? ketiga kasus khusus untuk kasus-kasus imigrasi. Oh, terus Misalnya sebentar, keluarga Coach. negaraan Saya gitu. pengen nanya nih, kasus untuk lawyer perceraian, maksudnya dia minta orang cerai-cerai semua? Oh enggak, kalau misalnya ada public figure Oh, atau artis oke. yang bercerai itu kan pasti jadi buah bibir kan. Oke, Jadi iya viral benar. di mana-mana. Benar, Nah, benar. ini lawyer ini ahli untuk kemudian menangani kasus seperti itu. Maksudnya untuk ditutup semua atau Ya enggak, bagaimana? mau cerai apa enggak, kalaupun memang harus cerai, jangan sampai menimbulkan dampak yang lebih besar bagi Oh, oke. kliennya. Gitu. Nah, makanya jadi ingat ya pemirsa, harus Anda cari seorang ahli yang tepat, dan juga jangan hanya berpikir dari segi usia saja, Iya. ataupun yang lebih parah berdasarkan dari budget Anda. Iya, karena kalau lawyer itu kan ada istilahnya bukan jam terbang, jam sidang. Nah, itu dia. Ya, locknya di situ ya. Iya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, karena kita masih akan banyak sekali membahas mengenai masalah hukum. Tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai sadar melek hukum. Dimana kalau misalnya orang-orang yang dihukum ini pasti dia sadar banget, dia kena hukum. Setelah dihukum baru sadar. Iya. Harusnya kalau udah sadar melek lah. Iya. Nah, tapi Anda nggak perlu dong menunggu Anda nanti dihukum dulu atau Anda mengalami kasus hukum baru Anda sadar. Nah, makanya di dalam segmen kali ini kita ada punya suatu kutipan-kutipan khusus. Tentunya adalah untuk para pemirsa yang di luar sana. Saya mulai dari kutipan saya dulu. Mohon izin, Mbak. Oke, silakan cucuku. Tetap saya panggil Mbak ya. Oke, kutipan dari saya yang pertama Iya. adalah mengabaikan hukum adalah seperti menjalankan bom waktu Wow. yang akan menggemparkan tanpa disadari. Ngeri ya. Ngeri. Jadi pemirsa, kalau misalkan Anda boleh saja sih, ya kan kalau misalnya dibilang kan manusia itu punya namanya free will. Coach. Betul, Oh, kayak judul film zaman dulu. oh, ada ya Ada namanya free will ya? film Hollywood, Free Will. Oh, baru Free tahu. Willy. Beda. Nah, jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang manusia, Anda ingin yang namanya mempunyai namanya keinginan bebas, salah satunya, gua nggak mau lah diatur-atur. Boleh aja Anda nggak mau diatur. Tetapi ingat, Anda mau diatur atau Anda tidak mau diatur, hukum selalu akan mengikat Anda Iya. dimanapun Anda berada. Baik Anda bilang, oh saya udah nggak mau di Indonesia lagi, saya pindah ke luar negeri. Ada hukum internasional yang akan mengikat Anda. Bisa Ya, udah ambil beli pulau sendiri. Beli pulau. Hidup sendiri di situ. Iya. Ya, dia hanya terikat pada satu hukum. Apa? Hukum Tuhan. Ada sih coach yang orang seperti kayak gitu ya. Tapi dia tetap menjadi warga negara mana gitu. Tetap Iya, masih iya, ada iya, ya. iya. Jadi Anda hati-hati juga. Anda tetap ada masalah namanya masalah hukum. Dan kalau misalnya lawyer selalu berbicara kepada saya begini coach. Hukum itu adalah sesuatu yang orang nggak bisa lepas.
dari masih baik dia lahir, baik dari mulai dia lahir sampai dengan dia meninggal. Betul, Tetap masih ada hukumnya itu di situ. Jadi maka profesinya itu dari sebelum lahir tuh sampai dengan masih tetap ada pasarnya gede sampai katanya. pulang ke Tuhan. Iya, katanya pasarnya besar sekali. Tetapi bukan berarti ketika kita tahu hal tersebut bahwa berarti Anda semua harus belajar tentang hukum. Enggak juga. Makanya saya punya teman lawyer banyak, Coach. Iya, tapi saya tidak mau berurusan dengan lawyer. Iya, jangan. Ya kalau ketemu pasti makan, ya kan, ngobrol, iya. atau nanya-nanya, konsultasi. Tapi ya sampai saat ini sih saya jarang berurusan soal hukum. Jangan bilang jarang. Jangan bilang jarang. Berurusan ini tapi aspek positif ya. Iya. Kan kehidupan kita sehari-hari pasti tidak pernah lepas dari hukum dan konsekuensi hukum. Betul. Pelanggaran lalu lintas, kalau kita melanggar, kena hukum. Betul. Ya Itu kan? juga merupakan salah satu hal yang mungkin orang tidak sadar ya. Iya. Oh, langgar lalu lintas itu gampang, tinggal damai katanya. Iya. Tapi ada satu hukum yang sangat fleksibel. Apa tuh? Hukum rumah tangga dari istri. Kenapa tuh? Hari ini istri bilang Iya. nggak boleh, besok bisa bilang boleh. Waduh. Ya pokoknya dia bilang apa, itulah hukum yang berlaku. Iya. Dan ada Peace, satu istriku. ada satu lagi kalau bisa kita bilang adalah tentang namanya hukum adalah hukum keluarga. Iya, ya kan? iya. Di dalam setiap keluarga itu punya aturan. Ya, curhat nih. Iya, punya namanya aturan-aturan ya. Jadi saya nggak bilang misalnya ini aturannya adalah aturannya kalau misalnya ada melanggar langsung tongkat mulai bekerja. Nggak juga gitu loh ya. Beda-beda tiap keluarga, tiap rumah tangga. Tetapi ada aturan tersendiri. Misalkan kalau misalkan Anda merupakan anak misalnya dari seseorang, maka misalnya untuk pernikahan harus dijodohkan. Ya kan? Karena dia tidak boleh. Aturannya kamu harus seperti A, B, C, D dan tidak boleh lepas, ya kan? Yang kedua, kamu tidak boleh mempunyai namanya pemikiran harus punya, misalnya gini, orang tuanya usaha, dia pengen menjadi seorang jurnalis, nggak boleh. Ya, harus usaha yang sama, Iya, harus usahanya diterusin. sama. Dan kedua, dia harus kuliahnya di bidang manajemen. Ada kuliah bidang ekonomi. Iya, kedokteran. Arsitek. Iya, bisnis internasional. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan usaha. Di rumah tangga saya tidak berlaku itu. Bisa di demo saya. Iya, nah makanya kalau misalnya kita bercerita tentang namanya hukum, bukan cerita hukum itu yang ada di dalam undang-undang saja. Iya. Ada namanya undang-undang dalam keluarga juga Betul. ada. Makanya yang wajib di rumah tangga saya itu ada dua hal, Coach. Apa tuh? Ya, yang pertama bahwa setiap anggota keluarga wajib membersihkan rumah. Oh, wajib. Oke. Nah, yang kedua, Iya. habis makan wajib cuci piring. Wah, iya. Ditambah ada aturan ketiga, Iya. masing-masing anak punya kewajibannya. Siapa yang nyapu, siapa yang ngepel gitu kan. Oh, ada piket. Ada piket. Oke. Meski ada asisten rumah tangga, tetapi itu adalah hukum wajib bagi setiap anggota keluarga untuk melatih tanggung jawab. Oke, baik. Jadi itu ada namanya aturan dari keluarga. Iya. Kan? Ada juga aturan namanya aturan dari perusahaan. Ya, Hukum dari peraturan perusahaan. Iya, Ya. walaupun itu tidak disampaikan di dalam namanya undang-undang, tapi ada undang-undang pekerja. Iya, Iya betul. kan? Di mana Anda terikat di sana. Misalkan contohnya perusahaan terkait atau perusahaan terikat untuk masalah jaminan pensiun. Ya. Kesehatan dan Betul. lain-lain. Anda juga terikat harus bekerja dan penuhi dengan etika bekerja. Ya. Jadi nggak bisa Anda mengambil data-data perusahaan Anda pindahkan ke tempat lain. Anda juga nggak boleh ya. Anda merusak dari yang benar-benar dari yang ada di kantor juga tidak boleh, Nggak boleh. ya. Itu ada namanya aturan-aturan. Ya. Jadi kalau Anda mengabaikan boleh atau tidak boleh. Tapi Anda harus siap dengan namanya konsekuensi hukum. Baik dari konsekuensi hukum itu kayak gimana? Misalnya contohnya dari material ya sampai non material, imaterial itu kayak gimana? Misalkan contohnya imaterial misalnya dijauhi dari sanksi sosial. Nah, ini juga merupakan salah satu sanksi hukum yang ada di dalam namanya sosial. Ya. Nah, itu tips dari saya, bukan tips ya. Quotes. Itu adalah quotes dari saya. Ya. Kalau dari Bang Doni, Oke, beda nih. biasanya panggil Mbah ya kan. Iya. Ya, saya harus membaca ya karena sudah pakai kacamata. Oke. Jadi quotes of the day dari saya, memahami hal khusus penting. Namun lebih penting memahami dari ahlinya. Oke. Nah, Maksudnya gimana nih? contoh karena hari ini kita membahas tentang hukum bisnis, maka hukum itu kan hal spesifik. Betul. Hal khusus. Betul. Jadi Anda boleh mempelajari lebih mendalam. Tetapi jangan salah mempelajari dari orang yang tidak tepat. Oke. Contoh kena hal spesifik. Yang penting kan dia ahli hukum. Belum tentu. Hukum apa dulu? Hukum bisnis, hukum perdata, hukum pidana, ya kan? Macam-macam. Kayak tadi saya contohkan di segmen sebelumnya. Iya. Saya bersahabat dengan beberapa kawan, dia seorang konsultan hukum, lawyer. Iya. Ya, ada khusus untuk lawyer perceraian.
Iya, ada iya. lawyer untuk corporate, Iya. ada untuk international trade, gitu kan? Iya. Jadi kalau saya mau nanya tentang hukum pidana, saya nanya ke ahli hukum pidana. Kalau saya mau belajar tentang hukum perdata, saya tanya ke ahli perdata, ya kan? Jadi temukan ahli yang tepat, pelajari secara mendalam. Itu baru namanya oke. Oke, nah itu belajar dari ahli hukum kan. Ya. Tapi bukan artinya boleh nggak coach? Karena saya ingin memperbesar skopnya lagi, saya ingin lebih dalam lagi tentang hukum. Jadi Ya. bukan dari ahli hukum saya belajar, Ya. tapi dari pelaku hukumnya. Ya. Kemudian saya belajar juga dari orang yang terhukumnya. Betul. Boleh, Coach? Bisa. Bisa. Karena guru yang paling berharga adalah pengalaman. Contoh, kalau saya melakukan sebuah kesalahan, dulu mungkin saya akan nangis Bombay. Oh, Ya. kenapa nangis? Itu nangis Bombay, Iya, Coach. karena kan bawang bombay menimbulkan air mata. Oke. Itu saya ngarang aja sih pemirsa. Tapi setelah bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, diharapkan makin bijak seseorang, Iya. sudah tidak menangis lagi. Oke. Bersyukur, kenapa? Karena tidak ada yang namanya kegagalan. Oke. Bagi seorang pengusaha yang ada cuma dua, sukses atau belajar. Wah, super sekali ya. Kan belajar dari pengalaman, gagal itu kan pelajaran. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya orang dihukum pun itu juga namanya pelajaran. Iya, yang penting belajar dari orang yang kemudian menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Jangan yang kapok lombok, kapok aku tapi besok diulang lagi, kapok aku tapi diulang lagi. Iya, Ya, iya. penjahat kambuhan. Jangan. Iya, Itu iya. serahkan kepada Pak Polisi. Iya, nah ada satu yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa Ya. kadang-kadang ya. Kalau bagi orang-orang yang dihukum, ya ini cerita kasusnya adalah orang-orang yang sudah terhukum. Terkadang masyarakat di luar sana tidak bisa menerima orang-orang yang sudah Ya, Ya. sanksi sosial ya. ya karena konsekuensi hukum tersebut. Akhirnya mereka tidak mau akhirnya balik lagi. Nah, Ya. jadi Kembali sebenarnya melakukan pelanggaran hukum. ya, Oke. nah contohnya ini kalau misalnya saya mau bilang untuk di kasus pebisnis, ya. Jadi ada beberapa orang yang ternyata Fraud. harus masuk ke dalam, ya, Iya. ke dalam satu hotel prodeo, Iya, ya, iya. atau disebut juga dengan penjara, ya, karena misalkan bukan karena kesalahan dia, tetapi dia harus masuk. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab dan sebenarnya mewakili orang yang jauh lebih berkuasa. Iya. Dan ini kejadian sesuatu yang real, ya. Pertanyaannya, ya, apakah dia keluar dia akan menjadi orang yang baik atau dia keluar malah jadi penjahat yang sesungguhnya? Iya, karena dia belajar di sekolah kejahatan. Iya. Karena disitulah berkumpul semua ahli-ahli kejahatan kan. Iya. Tapi kasus itu ada saya alami, Oh, teman ada? saya. Ya, kenapa dia kemudian harus menanggung risiko, bertanggung jawab atas nama institusi ya? Iya, iya, Karena betul. jabatannya, Betul. karena pangkat dan jabatannya lah dia sebagai penanggung jawab di sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan itu mengalami sebuah masalah, konsekuensinya adalah hukum pidana. Dan akhirnya dia harus ditahan di lembaga pemasyarakatan. Dan dia sudah tahu risikonya. Oh, Ya, oke. itu kan dia bukan membuat kesalahan, bukan terencana ya, tapi Iya. karena dia sebagai penanggung jawab dalam perusahaan itu, kemudian menimbulkan masalah, ada kerugian di masyarakat. Nah, dia sebagai penanggung jawab diputus bersalah. Jadi masuk Berapa tahun itu berarti, Coach? ya 5 tahun. 5 tahun. Ya, Oke. dan dia sudah mengukur risikonya, Ya. dan perusahaan juga sudah memikirkan dampak kepada keluarganya dan juga kompensasi yang diberikan kepada dia. Oke. Ini perusahaan besar ya, saya Iya, tidak iya. usah sebutkan lah nama perusahaannya itu. Oh, inisial pun juga tidak boleh ya? Tidak boleh, karena kalau menyebut inisialnya pasti ketebak. Oke, jadi kalau misalnya Anda di luar sana ya, ternyata Anda harus masuk ya, karena ternyata ada konsekuensi hukum yang harus Betul. Anda tanggung. Makanya saya selalu mengingatkan seperti ini, bahwa semakin tinggi jabatan Anda, Iya. Anda itu bukan semakin lebih enak, lebih nyaman, Iya. tetapi setengah kaki Anda ada di perusahaan. Betul. Setengah Setengahnya kaki lagi Anda ada di penjara. Iya. Maka berhati-hatilah selalu terhadap yang namanya hukum dan konsekuensinya. Iya. Karena bagaimanapun cara Anda untuk mengabaikan, Anda tetap terikat dengan namanya hukum. Yes. Dan apalagi Anda adalah orang yang bertanggung Ya, jawab, kata Coach makanya Doni. saya minta juga pemirsa kita harus fair ya, menghargai profesi atau jabatan tertentu. Iya. Kenapa seorang CEO gajinya lebih tinggi? Iya. Bukan soal jabatannya, tapi karena Tanggung tanggung jawabnya besar. Iya. Seorang editor in chief misalnya di sebuah redaksi, pemimpin redaksi, dia bertanggung jawab. Misalnya presenternya salah ngomong, yang tanggung jawab siapa? Pemretnya. Nah, kenapa gaji pemret lebih besar dibanding gaji yang di bawah pemret? Ya. Salah satunya karena tanggung jawab. Tanggung jawab. Coach Roni mau nggak misalnya
tidak melakukan kesalahan, tapi harus bertanggung jawab Nggak atas sesuatu. mau. Ya nggak mau kan? Iya. Nah makanya saya gaji lebih tinggi dengan tanggung jawab lebih besar, Iya. termasuk bertanggung jawab atas institusi Timnya, yang dia pimpin dan juga itu. timnya. Oke. Kenapa seorang panglima harus bertanggung jawab atas prajuritnya? Makanya fasilitasnya beda, Iya. gajinya beda, kena tanggung jawab. Nah, Nah. itu asas fairness yang harus kita pelajari. Betul. juga, ya. Dan ini juga adalah fasilitas bagi para pemirsa Ya. untuk bisa menikmati segmen berikutnya. Maka jangan kemana-mana. Tetap berhasil bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, masih tentang hukum juga dan tentunya banyak pernak-pernik hukum dan juga ketakutan orang-orang tentang bahas tentang hukum dan ini juga cukup berat bagi kita ya, Coach ya. Hukum yang pasti berlaku ada kan? Ada Hukum karma. Apapun istilah Anda, Iya, iya, hukum iya. karma, tabur tuai, ya kan? Ya, tapi saya percaya kalau Anda menanam kebaikan, Anda pula yang akan menuai kebaikan. Kalau bukan Anda, mungkin anak cucu Anda. Nah, itu Orang dia. bertanya-tanya, loh kok bisa? Bisa. Menanam perbuatan baik, menghasilkan nama baik. Iya. Ya kan? Contoh, kita berkawan dengan banyak orang yang di belakang namanya ada nama-nama orang besar. Ya kan? Berarti nama-nama orang besar berarti di belakangnya Ya, ada misalkan Doni besar, Roni besar. Ya, jokes bapak-bapak ya pemirsa. Iya, iya. Artinya apa? Ketika misalnya kita mendengarkan nama orang itu, kita jadi ingat sosok orang besar. Oke. Ya kan? Jadi kita menghormati. Itu kan warisan. Iya, nah, iya, makanya kalau Anda belum menuai materi, Iya. Anda mungkin akan memberikan warisan kepada anak cucu Anda hal besar juga di Iya. kemudian hari. Oh, wah, luar biasa ya. Super sekali. Jadi menanamlah kebajikan. Ya, tidak akan ada ruginya Anda menanam kebajikan, baik dalam aktivitas bisnis, dalam aktivitas kehidupan sosial Anda, ataupun dalam banyak aspek kehidupan Anda. Karena pasti Anda sendiri akan menuai atau memanennya. Wah, kayaknya udah panas banget nih Coach. Panas. Iya, karena Ya. kalau misalnya udah panas tadi jangan cuma sedikit lah kasih Oke, tipsnya. kalau Harus begitu lebih banyak. saya kasih tips ya terkait dengan bidang komunikasi, tapi karena kita bicara hukum adalah sesuatu yang spesifik, maka tipsnya juga tips yang spesifik. Oke, saya punya 3. Tiga lagi. Ini Oke. beberapa episode kali ini saya suka 3. Ya kan? Oke. Yang pertama pemirsa, bahasa sederhana dan jelas. Contoh, dari ahli hukum kepada pemilik perusahaan, saran saya, ahli hukum menyederhanakan bahasa hukum ke dalam bahasa awam. Sebutkan dulu bahasa aslinya, istilah hukumnya, lalu ikuti dengan bahasa yang lebih sederhana. Terjemahkan ke dalam bahasa sederhana. Kebalikannya, dari Anda pelaku usaha, Anda boleh bertanya dengan bahasa yang sederhana, tetapi kemudian mintakan pendapat secara hukum dalam bahasa hukum dari ahli hukumnya. Oke? Yang paling penting pemirsa, Anda mengerti maksudnya apa. Karena dalam bahasa hukum, bisa dan dapat maknanya beda. Ya kan? Coach Roni apakah bisa datang? Coach Roni apakah dapat datang ke rumah saya? Beda ya? Beda artinya, tapi karena kita bukan program hukum, kita tidak bahas di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, analogi dan ilustrasi. Kenapa itu penting? Karena ketika membahas sebuah kasus hukum, Anda harus memberikan contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Ya, analoginya dan ilustrasikan. Misalnya, ketika perusahaan Anda kemudian harus mendaftarkan sebuah merek yang mirip dengan merek perusahaan lain atau brand perusahaan lain. Maka kemudian Anda berdiskusi dengan penasihat hukum Anda atau internal perusahaan, contoh kasus yang serupa dengan yang Anda alami itu apa? Jadi Anda bisa petakan itu, oh kalau kita melakukan yang ini dampaknya bisa ke sono. Kalau kita melakukan pelanggaran hak cipta, maka kita bisa dituntut, maka akan dampaknya kepada perdata misalnya gitu kan. Coach Roni ingat dong, ada sebuah brand sangat terkenal di kawasan Tangerang Selatan yang sebuah toko warehouse yang menjual produk-produk rumah tangga mulai dari furniture ya sampai ornamen. Iya. Nah itu ternyata brand itu sudah didaftarkan oleh orang Surabaya. Oh. Itu kan punya Swedia. Oke. Masuk ke Indonesia ternyata
dia harus bayar orang Surabaya. Iya. Karena orang Surabaya itu melihat potensi brand ini akan go internasional. Oke. Tapi di wilayah hukum Indonesia, dia daftarkan dulu. Nah, jadi meskipun Anda punya perusahaan itu, tapi brand itu, logo itu kemudian didaftarkan sama orang lain, Anda harus bayar kepada pemilik hak ciptanya. Sama seperti sebuah merek makanan, burger, atau steak yang ada di Jakarta. Iya. Ya, cukup terkenal. Tapi kemudian ada orang yang mendaftarkan, dia terpaksa harus merelakan tidak menggunakan nama itu lagi. Ya, dia buka tapi kemudian dengan nama yang berbeda. Oke. Yang ketiga, nah ini yang sering saya ulang-ulang, pemirsa, kalau Anda buta hukum, kalau Anda ingin melek hukum, maka carilah ahli hukum. Dan konsultasikan secara berkala atau periodik. Maksudnya begini, saya sering ngobrol dengan penasihat hukum. Saya sering diskusi dengan lawyer. Meski tidak ada masalah hukum. Tapi minimal 3 bulan sekali saya makan siang dengan sahabat-sahabat saya yang profesinya sebagai konsultan hukum, penasihat hukum, atau lawyer. Buat apa? Ya buat memutakhirkan informasi di bidang hukum. Ya, karena kan dia yang lebih tahu. Tiba-tiba ketemu makan siang, dia akan kasih tahu, bro, ini ada undang-undang baru. Ternyata sekarang ya kalau kita ngomong, mengutip kata orang dan tidak menyebutkan sumbernya, kita bisa disu loh. Nah, misalnya contoh, termasuk misalnya nggak usah lagi kita sebut saja mawar. Karena ada kode etiknya, bro. Ya, bro, coach. Kebawa di acara lain gitu kan. Artinya apa? Karena ada orang yang juga namanya mawar. Nah, bagi orang yang bernama mawar belum tentu senang kalau kemudian kita sebutkan namanya hanya untuk mencontohkan sesuatu yang jelek. Iya kan? Nah, jadi itu saya juga baru tahu. Jadi konsultasikan kepada orang yang benar-benar ahli, lakukan secara berkala. Itu dia, periodik. Baik. Kalau gitu saya juga punya satu tips ya. Dan ternyata tips saya lebih banyak daripada Coach Doni. Bukan 1 ternyata, 4. Iya, 1 lebihnya daripada Coach Doni. 1 plus 3. Nah, yang pertama adalah kenali kebutuhan hukumnya. Karena kebanyakan orang itu tidak tahu apa yang dia butuh. Jadi asal yang punya konsultan, dia udah merasa happy. Padahal dia harus tahu dulu, dia butuhnya untuk hukum yang seperti apa. Maka Anda bisa menemukan ahli yang jauh lebih tepat. Ya. Yang kedua, analisa kompetensi hukum dari si ahli hukumnya itu sendiri. Anda lakukan namanya riset. Jangan males. Jadi kadang-kadang banyak orang yang suka males ya melakukan riset, tanya sana sini. Ini bukan artinya Anda mencari pembanding untuk dapat harga murah, tetapi Anda mencari yang paling tepat dan paling sesuai untuk kebutuhan hukum Anda. Nah, yang ketiga adalah analisa ketertiban hukum Anda. Kalau misalnya Anda tidak bisa, dan Anda punya budget, maka sebaiknya Anda punya sendiri bagian legal di dalam kantor Anda. Kalau tidak, Anda harus hire orang luar untuk bisa membantu di dalam administrasi hukumnya. Nah, yang keempat adalah penuhi seluruh kewajiban hukum. Jangan Anda berpikir bahwa Anda dapat mengabaikan atau Anda punya backingan, karena suatu saat orang lain bisa punya backingan yang jauh lebih kuat daripada Anda. Nah, itu yang dapat Anda lakukan pemirsa, supaya Anda nanti ke depannya bisa mendapatkan suatu namanya perusahaan, atau Anda bisa mengembangkan suatu perusahaan yang jauh lebih bagus, jauh lebih stabil. Nah, itu dari segi kebutuhan hukumnya. Nah, untuk dari yang sesi yang terakhir ini, saya ingin mengingatkan bahwa para pemirsa di luar sana, kalau misalkan Anda punya sesuatu tentang namanya masalah-masalah hukum, yang pertama, jangan panik. Ya, karena kepanikan inilah yang sering dimanfaatkan. Banyak juga yang melakukan konsultan hukum atau lawyer-lawyer ya, ini cuman sebagai gertakan kepada Anda ya. Dilakukan namanya somasi. Nah, somasi bukan berarti itu sudah pasti Anda mempunyai namanya masalah. Mengingatkan aja. Mengingatkan. Jadi jangan panik dulu. Jadi seorang suami mengingatkan istri juga bisa. Istriku, saya somasi kamu. Langsung keluar gitu ya. Sama seperti kayak SP, surat peringatan. Tapi belum tentu langsung ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, jangan panik dulu. Kebanyakan pengusaha panik ya, sehingga dia tidak dapat menemukan konsultan yang baik yang bisa membela ya, dan juga dapat melihat administrasi dengan tepat. Dan terakhir, untuk peringatan kepada seluruh konsultan hukum dan juga lawyer-lawyer, saya tahu bahwa yang namanya konsultan hukum, lawyer adalah profesi yang officium nobile. Artinya adalah profesi yang mulia, bela orang-orang.
yang memang membutuhkan dukungan bantuan hukum dan jangan hanya melihat dari segi uangnya saja. Nah, itulah pemirsa yang dapat kita lihat dari episode kali ini dan Anda jangan sampai kecewa ya. Karena kita akan membahas banyak sekali hal-hal lain yang berkaitan juga dengan bisnis dan juga komunikasi di dalam program Beken. Karena program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasinya untuk bisnis yang baru mulai dijalankan, yang sudah berjalan ataupun yang sedang mengembangkan bisnisnya. Dan thank you juga kepada Coach Doni. Thank you Coach Roni. Iya. Yo. Jangan lupa ada ILL awal, ILL akhir. ya. Harus selalu beda-beda ya Coach ya. Jangan lupa datang ya Coach ya. Iya, pusing saya mikirnya dia. Baik pemirsa, itulah akhir dari episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV News Sport Entertainment.